ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Nanti ada 9 jenis setan yang detil tugasnya itu berada di sekitaran kita. Mungkin satu kali Mas Baim kita belajar tentang fikih setan. Belum pernah ada kan ya. Anda kalau kesini cuma tahu jalan yang lurus, nggak tahu macetnya, nggak tahu lubangnya, sulit menghindarinya. Kebanyakan orang belajar tentang malaikat tapi nggak belajar setannya, sehingga nggak tahu setan apa yang sedang memprovokasi dirinya. Di Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Kalau kita cuma dengar motivasinya, nggak tahu provokasinya, kita nggak tahu bagaimana cara menghindari yang ini. Itu poinnya. Khanzab itu dia menggoda orang sholat, dimulai dari takbir. Jadi kalau belum takbir, Anda bisa merasa fokus apa saja. Nggak percaya silakan. Sebelum takbir tuh bisa siap fokus. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, di hadis riwayat Abu Daud, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu. Maka di sini setan mulai tugasnya untuk mengganggu orang supaya nggak dapat nilai-nilai tadi. Maka dia berkata, udhkur kadza. Kamu ingat ini ya, kamu ingat itu ya. Betapa Anda memulai dengan membuang semua urusan dunia. Tapi kalau sudah takbir, itu setan yang install, masuk sendiri dia. Makanya kalau nggak percaya silakan nanti zuhur tuh ya. Begitu Anda takbir, itu masuk semua. Ingat ini, ingat itu, mobil parkir di mana, sampai ceramah saya sekarang pun itu akan masuk. Ingat ya, ada setan yang goda. Nah itu setan itu. Itu setan sendiri membuat kita itu begitu lupa. Sampai lihat ujung hadisnya, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti akan ditemukan orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah itu kalau Nabi sampaikan pasti terjadi. Poin untuk kita bisa mengatasi itu, poinnya apa? Quran surah ke-29 dulu, ayat 45. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Di Islam tuh uniknya begini, istimewanya, nggak ada satupun ibadah yang hasil kreasi manusia. Semua terukur. Ini dalilnya, alasannya, landasan kita ibadah itu dari Tuhannya ini. Penjelasan contohnya ini dari Nabi. Pakemnya begini, kodifikasi ilmunya seperti ini, sehingga terjaga sampai kapanpun. Dan tidak ada satupun yang kita kerjakan dalam ibadah kecuali semua punya landasan yang kuat. Dan hebatnya diterangkan, ini caranya, ini bacaannya, ini maksudnya seperti ini, hikmahnya. Kenapa Anda begini, kenapa begitu, hasilnya apa? Ketika seseorang sedang memulai sholatnya, dari awal dia pengen fokus, tapi ketika dia mulai bertakbir muncul godaan, maka sebelum sholat ditunaikan, Allah sudah ingatkan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu itu dari kata tilawah, artinya baca, pahami, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi sejatinya sebelum sholat, kata Allah, kalau ingin menikmati sholatnya, ingin tahu value dari sholat dan dihasilkan seperti orang dulu meraihnya, maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja. Yang penting benar bacaan, takbir sampai salam terjaga. Betul, sekali lagi itu menggugurkan kewajiban. Formulasinya selesai, secara fikih tuntas, tapi hikmah sholat yang tadi itu kita nggak dapat. Maka yang terjadi apa? Baca dulu, tilawah, utlu, baca, pelajari dulu sebelum sholat. Kemudian pahami kenapa takbirnya begini. Kita kemarin sudah belajar. Kenapa tangan kanan menutup yang kiri? Apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat? Bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah? Kenapa yang dibaca itu? Apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita? Kalau sholatnya seperti itu akan merubah hidup kita. Itu langsung Allah sampaikan demikian. Lalu kerjakan, wa aqimis shalah, tunaikan sholat seperti aku tadi isyaratkan, kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka jika engkau menunaikannya seperti itu, sholat akan merubah hidupmu. Itu kata Allah tuh. Minimal mendorong kita berbuat jadi lebih baik. Jadi bukan sekedar menjadikan kita pribadi baik, tapi semua yang kita kerjakan menjadi lebih baik. Itu sholat. Itu yang bisa merubah seorang Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini teman-teman, kenapa Ghifar itu viral? Ghifar itu adalah desa pembegal. Jadi semua sekampung begal semua. Sekampung. Pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Singkatnya masuk Islam. Saat masuk Islam, secara singkat saja, Nabi arahkan, diajarin sholat. Betapa sholat merubah hidup beliau jadi lebih baik.
kembali ke kampungnya mengajarkan. Singkatnya Pak, Madinah heboh dengan kedatangan tapak kaki yang ternyata itu orang-orang Ghifar. Sekampung kurang lebih masuk Islam dan berubah jadi orang baik semua, merubah hidup mereka. Jundub orang sukses, setelah itu jadi ustadz. Ini mungkin yang menginspirasi judul preman jadi ustadz. Ini tadinya pembegal semua. Sekampung sukses, jadi orang baik, aktivitasnya berubah lebih berkualitas. Untuk memberikan inspirasi ke generasi masa depan bahwa kami dulu pernah begini, dengan sholat kami berubah, kesuksesan kami raih, maka diviralkanlah nama daerahnya, tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i, maka dilekatkan nama bekennya, kunyah, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu untuk memberikan kesan begini, saya ini dari Ghifar, itu kampung jelek, desa tempat pembegal, tapi Islam merubah saya menjadi lebih baik. Sholat mengarahkan saya punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu poinnya. Sejak peristiwa itu, orang-orang Islam dari manapun yang bukan Arab itu selalu melekatkan nama daerahnya untuk mengenalkan. Islam pun sudah sampai ke tempat saya. Buktinya saya menjadi baik. Ada namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Maka karena dari Bukhara, dia kenalkan diri, datang ke daerah Arab, saya dari Bukhara. Rumus yang sama, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Maka dia katakan ana al-Bukhari. Itulah Imam al-Bukhari. Bukan orang Arab. Kita punya guru besar Syekh Nawawi dari Banten. Ana Nawawi al-Bantani. Ana Ahmad Yasin al-Padangi. Tapi kesan kota itu untuk menunjukkan Islam telah sampai ke tempat saya dan merubah saya menjadi lebih baik. Kang Baim datang ke Mekah umrah, katakan saya Baim Bong al tanah kusiri. Maka kesan yang dibangun itu telah sampai ke tempat saya, merubah saya lebih baik. Saya Arman al Pondok Indahi misalnya kan, tidak masalah. Itu sah. Dan orang mengenal, oh rupanya Islam telah ke setiap wilayah. Tapi value-nya sampai enggak. Jangan cuma kita katakan saya dari fulan, saya dari tempat A. Poinnya adalah, apa yang merubah engkau dari Islam menjadikan engkau lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim, lisannya tidak lebih baik, maaf sekali, telingannya mendengar tidak yang baik, perilakunya kurang baik, maka dipertanyakan klaim keislamannya. Sudah sejauh mana saya mendapatkan keberkahan dari Islam itu? Itu yang menjadikan kenapa sholat paling pokok dipaksa kita wajib, bukan karena sujud rukuknya. Anda tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Tuhan. Tapi ternyata ada value besar yang dengan kasih Allah diminta kita sholat supaya kita minimal jadi orang baik dan sukses dalam hidup.